Sudah ya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Fatih Darungan yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah-hidayahnya, mendapatkan kenikmatan iman dan Islam, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju janji kenikmatan Allah yang sangat besar nantinya insyaallah. Yang kedua, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah pemimpin umat dan beliau adalah pemimpin manusia ketika Allah Ta'ala akan menepati janjinya untuk memberikan nikmat terbesarnya bagi orang-orang yang bertakwa dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para ayah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Ini insyaallah kita natamatta bil hadis atau hadisul istimta'. Ya, kita berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan. Kita ingin berbicara tentang kenikmatan yang menjadi tujuan utama kita. Ya, setelah tujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang itu beribadah, pertama yang paling tinggi adalah niatnya karena untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya kita mendapatkan kenikmatan yang Allah Ta'ala janjikan. Yang ketiga, supaya kita selamat dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ancamkan. Maka suatu kebaikan juga kalau kita ini mempelajari apa sih yang Allah Ta'ala janjikan, apa sih yang Allah Ta'ala iming-imingkan, apa sih yang Allah Ta'ala siapkan untuk mereka yang mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Lalu sahabat menanya, qila wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang mereka yang enggak mau? Mereka faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang dia taat kepadaku maka dia masuk surga. Yang dia maksiat kepadaku maka dia yang tidak mau. Allah Ta'ala seakan-akan mempersiapkan manusia itu ya untuk tinggal di surga gitu. Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan manusia pertama diletakkan di surga. Dan Allah Ta'ala berharap untuk mengembalikan manusia di surga kembali. Tapi dengan keadaan yang betul-betul Allah Ta'ala pilah orang-orang yang betul-betul ingin dan berharap untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
teman-teman, karena Nabi pernah ketika perang Uhud, beliau mengatakan kepada para sahabat, "Kumu ilal jannah." Bangunlah, ya, bangunlah, pergilah, bergegaslah untuk menuju surganya Allah. Arduhas samawati wal ard. Yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Artinya kalau kita kan bumi saja, Pak. Surga itu luasnya bumi plus langit. Luas banget. Lalu para sahabat langsung bangun dan mengatakan, "Al-jannah ya Rasulullah." Apakah surga ya Rasulullah? Arduhas samawati wal ard, yang luasnya selangit dan bumi. Kata Rasulullah, "Iya, selangit dan bumi." Lalu sahabat itu mengatakan, "Bakhin." Beruntung ya Rasulullah, beruntung. Kata Rasulullah, "Wa ma hamalaka ala qaulika bakhin." Apa yang membawamu untuk mengucapkan bakhin? Kata dia sambil membawa kurma, Pak, "La in hayyitu hatta an akulat tamar lakana hayatun tawilah." Katanya, kalau seumpama saya harus hidup untuk makan kurma, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Langsung ditaruh kurmanya, beliau langsung lari ke medan perang, dan perang di sana sampai beliau mati syahid untuk mendapatkan surga Allah. Kenapa para sahabat bisa bergegas seperti itu, Pak, ketika ada perintah syariat, ada perintah ilmu, langsung bergegas untuk amal? Karena apa? Karena mereka sudah didasari oleh Rasulullah mengetahui tujuan kita ibadah ini untuk ini gitu. Untuk sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kenikmatan yang gaib yang kita perlu imani bahwasanya itu pasti ada. Gitu ya. Maka kita perlu tahu apa sih yang dijanjikan oleh Allah. Dan seberapa besar sih yang Allah Ta'ala janjikan itu. Dan bagaimana para sahabat itu bisa sampai mati-matian. Bahkan ketika melawan Persia mengatakan, "Sesungguhnya kita ini kaum yang kepingin mati seperti kamu kepingin hidup." Karena apa? Karena mereka tahu janji surganya itu. Janji surga. Maka teman-teman, insyaallah yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang ya ngobrol, berbicara tentang kita bukan berhayal ya, tapi coba menggambarkan bagaimana keadaan surga, bagaimana keadaan manusia ketika itu. Dan yang pastinya surga itu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Pastinya surga itu tidak ada jiwa yang mengetahui apa-apa yang telah Allah Ta'ala simpan, ya, yang Allah Ta'ala simpan untuk memanjakan mata, untuk menyejukkan mata. Jadi biar kita ini tahu, Pak, nanti. Jadi paling tidak gini, apa yang kita penginkan, apa yang menjadi syahwat yang kita inginkan di dunia, di surga Allah Ta'ala siapkan. Dan yang pasti di dunia adalah hayatun zail. Kalau di akhirat hayatun abadi. Kalau di dunia syahwat yang kita inginkan itu pasti akan punah, suatu saat akan hilang. Tapi kalau surga abadi. Surga tidak akan pernah hilang dan dia akan abadi, tidak akan pernah punah. Maka kita coba gambarkan sedikit ya. Dan ini kayaknya wallahu alam nanti nututi atau tidak. Kalau tidak ya nanti kita lanjutkan di bulan depan. Insya Allah 2 pertemuan selesai. Tapi mudah-mudahan nggak sampai. Tapi wallahu alam. Soalnya indah, Pak. Menikmati itu betul-betul itu kalau kita tahu surga itu dan kita betul-betul iman dekat sama surga. Dunia itu apa sih gitu. Kita ngelihat cerita sahabat itu kok sampai dunia ditinggal semuanya. Mus'ab bin Umair itu kuat, kaya, dicintai ibunya, ditinggalkan, bahkan meninggal ketika beliau masih dalam keadaan Quraisy, Pak. Mus'ab itu kalau jalan, orang yang belum dilewati sudah kecium, wah ini Mus'ab ini mesti. Kalau kajian gini ya, Mus'ab baru parkir sepeda motor gitu mungkin, wah ini Mus'ab datang ini, Mus'ab bin Umair. Wanginya gak kewaruan, karena kaya, punya minyak wangi itu mampu beli gitu dengan harga yang mahal. Tapi beliau tinggalkan semuanya demi mendapatkan ya surganya Allah. Bahkan beliau meninggal dalam keadaan
cuman punya kain yang digunakan ketika beliau perang. Terus ketika Rasulullah tutup kepalanya, kakinya terlihat, ditutup kakinya, kepalanya terlihat. Sampai seperti ini untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik. Kita mulai. Di sini dikatakan mafhumul jannah awil jinan. Pemahaman tentang surga allati a'addaha Allah Subhanahu li ibadihil mu'min. Surga yang telah Allah taala janjikan ya untuk hambanya yang beriman, yafuku madal ilmi alladhi yastati'u an yu'abbira an mahiyatil jinan. Sesungguhnya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang mukmin itu melebihi dari pandangan yang kita bayangkan. Ya, daripada definisi nanti bagaimana, tapi sesungguhnya surga jauh lebih daripada itu. Ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan tadi fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati a'yunin. Bahkan di dalam hadis dikatakan ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Masyaallah. Syukran, Mbak. Barakallahu fiik. Yang mana mata kita tidak pernah melihat kenikmatan itu, yang mana telinga kita tidak pernah mendengarkan kenikmatan itu, bahkan terbesit dalam hati aja enggak. Kita sebebas apapun, Pak, yang kita bayangkan ya, umpama bidadari gitu ya, paling enak lah. Jenengan bayangkan perempuan yang paling cantik, yang jenengan bayangkan itu surga jauh lebih daripada itu. Jenengan pernah bayangkan rumah yang paling bagus, surga lebih bagus daripada itu. Gitu ya. Maka seperti ini. Jadi ketika manusia, Pak, ketika nanti mereka meninggal, kemudian Allah Ta'ala, maka di situ nanti ada alam barzakh, alam kubur, kemudian alam dua, ya, di antara dua alam dunia dan akhirat namanya alam barzakh, transit ya. Kemudian padang mahsyar, ya, manusia dikumpulkan. Setelah padang mahsyar nanti ada hisab. Nanti setelah hisab ada mizan, ada timbangan. Setelah timbangan nanti baru sirat al-mustaqim. Dan itu jaraknya sekitar bahkan sampai 50.000 tahun. Tapi hitungan akhirat lamanya. Kemudian ketika melewati jembatan, maka semua manusia melewati itu. Manusia muslim, munafik atau kafir semuanya melewati itu. Semua melewati, dan yang paling sampai nanti orang-orang muslim dan munafik. Ya, muslim dan munafik. Kafir semuanya tenggelam. Dan munafik cuman sampai nanti Allah Ta'ala juga ya hukum mereka. Tapi yang muslim sampai ke depan pintu surga. Maka ketika ya, para muslim itu sudah berhenti di depan surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala tidak langsung masukkan. Ya. Kemudian maka di sini disebutkan dari Humaid bin Hilal, dzukira lana anna rajul idza dakhala al-jannah sawwara surata ahlal jannah. Disebutkan kalau seseorang itu mau masuk surga, dia akan diposturkan seperti postur penduduk surga. Gitu ya. Wa albasa libasahum, dan dia dipakaikan pakaian surga. Wa hulyahum, dan dia dipakaikan perhiasan-perhiasan surga. Wa uriya zaujatahu wa khodamah, dan dia diperlihatkan di dalam itu nanti ada istri-istrinya, pasangannya dan pelayan-pelayannya. Itu sebelum masuk surga, Pak. Fayakhudhahu suwara farah, sehingga dia dipakaikan tanda kebahagiaan. Ya, bahkan dikatakan lau yambagi lahu an yamut lamata min suwari farhihi. Seumpama dia kalau masih ada kematian, maka saking bahagianya dia sampai mati, Pak. Karena ketika itu sudah melihat kenikmatan yang akan dia dapat di dalam surga tersebut. Ini keadaan orang ketika semuanya sudah di depan pintu surga. Fayuqallahu, maka dikatakan ara'aita farhataka hadhihi, maka dikatakan kepada dia,
apakah kamu melihat bagaimana kebahagiaanmu yang akan kamu dapat nanti? Fa innaha qaimatun laka abada. Maka kebahagiaan yang kamu akan dapat nanti itu dia akan kekal dan dia tidak akan punah dan berhenti. Masya Allah. 2. Ini berarti setengah jam pertama, setengah jam. Iya, setengah jam pertama, setengah jam kedua. Itu Pak, Masya Allah. Coba ini sambil dibayangkan ya. Lalu di depan surga demikian. Maka ketika itu manusia ingin memasuki surga, tapi surga waktu itu dalam keadaan tertutup. Maka manusia langsung datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, istaftih lana. Ya Adam, tolong bukakan pintu. Kata Adam, saya tidak bisa membukakan pintu. Karena saya dulu yang pertama kali berbuat salah. Dan saya yang menjadi sebab kita dikeluarkan dari surga, kata Adam. Lalu Adam memerintahkan idhabu ila Ibrahim, ke Nabi Ibrahim. Ibrahim juga mengatakan yang sama. Kemudian Ibrahim menyampaikan pergilah ke Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa memerintahkan pergilah ke Nabi Isa. Dan Nabi Isa mengatakan pergilah kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika Nabi Muhammad diminta oleh umat ketika itu, ya Muhammad, ya Rasulullah, istaftih lana, ya tolong bukakan. Kata Rasulullah, ana sahibu dzalik, saya yang memegang kunci itu. Lalu Rasulullah SAW datang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan utiya Rasulullah yauman bilihamin farafa'a ilaihi dhira' wa kana tu'jibu fanahasa minha nahsatan. Ya, kemudian Rasulullah datang dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu dengan membawa pasukan umatnya, ya seluruh manusia yang dipimpin oleh Rasulullah terdepan ketika itu, Pak. Dan beliau mengatakan, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku ini adalah pemimpinnya manusia yaumul qiyamah. Wa hal tadruna bimadzalika ila anqal. Ya, ketika itu Allah taala masih diam sampai beberapa saat, sampai dikatakan fayatuni fayakul, ya, sampai ketika itu orang-orang datang kepadaku, ya Muhammad, anta Rasulullah, wahai Muhammad, kamu itu Rasulullah, wa khatamal anbiya, dan kamu itu penutup para nabi, ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan kamu sudah diampuni dosa yang lampau dan yang akan datang. Isfa' lana ilallah, ya Muhammad, ya Rasulullah, berikan syafaat, mintalah pengampunan kepada Allah untuk kita. Ala tara ma nahnu fihi, apakah kamu tidak melihat bagaimana keadaan kita ini wahai Rasulullah? Ala tara ma qad balagna, bukankah kamu melihat bagaimana penyampaian kita? Kemudian fantalaqa fa'ata tahtal arsh fa'aqa asajidan li rabbi. Kemudian Rasulullah datang ke bawah arsy-Nya Allah, lalu Rasulullah tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala kepada itu untuk membela umatnya, ya, untuk menjadi pemimpin umatnya. Tsumma yaftahullahu alayya, kata Rasulullah, kemudian Allah taala membukakan kepadaku wa yalhamani mahamidahu wa husnat tsana alaihi, dan Allah taala memberikan banyak kalimat pujian-pujian dan kebaikan-kebaikan, ya, yang pujian itu yang tidak pernah Allah Ta'ala berikan sebelumnya di dunia. Jadi betul-betul zikir-zikir yang indah, pujian-pujian yang sangat indah ketika itu disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk diucapkan. Dan Rasulullah mengatakan la yaftahu li ahadin qabli, dan ketika itu tidak ada yang diberikan oleh Allah sebelum saya. Jadi hanya Rasulullah ketika itu. Tsumma yuqal, kemudian Rasulullah dipanggil. Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, sal tu'ta, mintalah kamu akan diberi, isfa' tu syafa', mintalah syafaat maka kamu akan diberikan syafaat. Fa'arfa'u ra'si, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya, fa'akulu, dan aku mengatakan, kata Rasulullah, ya Rabb, wahai Tuhanku, ummati, umatku ya Rasulullah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Fayuqal, kemudian Nabi Muhammad dikatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, adkhil jannah min ummatika, masukkanlah surga
dari umat-umatmu. Yang pertama adalah mereka man la hisaba alaihi minal babil aiman min abwabil jannah. Yang dimasukkan pertama adalah golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab wal azab, dari surga yang paling kanan. Gitu ya. Wahum syuraka'un nas fi ma siwa dzalik minal abwab, ya. Dan selain itu maka masukkanlah dari pintu-pintu yang lain. Walladzi nafsi Muhammad biyadihi innama bainal masra'aini min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar. Bahkan kata Rasulullah, kalau kamu pengen tahu berapa luasnya pintunya surga itu, kira-kira dari Mekah sampai Basrah, sampai Irak, atau dari Mekah sampai Yaman. Ya, kalau dihitung itu Pak, kira-kira luasnya pintu surga itu 1160 km. Hah? Lebih ya. Banyuwangi Jakarta bro. Bahkan ada yang mengatakan luasnya itu Pak, kalau diukur manusia, itu yang masuk surga bila hisab itu kan 70.000. Bahkan ada dalil yang mengatakan Rasulullah minta zidni ya Rasulullah, jangan cuma 70.000. Maka Allah Ta'ala mengatakan zid min kulli wahidin sab'ina alfan. Kalau gitu lipat gandakan setiap satu 70.000 tadi ya, setiap satu orangnya dikali 70.000. Jadi 70.000 dikali 70.000. Itu semua yang bila hisab itu Pak, kalau gandengan tangan kanan dan kiri lurus satu soft, itu semuanya masuk dalam satu langkah ke surga luasnya. Ya, luasnya pintu surga itu. Dan Rasulullah juga mengatakan nahnul akhirun al awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini umat yang paling terakhir tapi umat yang pertama kali masuk surga. Ya, kemudian dan dikatakan dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, ketika manusia sudah berbondong-bondong untuk bertakwa kepada Allah, maka ketika masuk surga mereka dalam keadaan kelompok-kelompok manusia. Kemudian lalu ketika manusia sudah siap ya untuk masuk dan dipimpin oleh Rasulullah SAW dan sudah diberikan ya yang tanpa hisab tadi dari pintu yang paling kanan. Lalu yang lain bagaimana? Yang lain diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man anfaqa zaujaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah." Barang siapa yang dia menafkahi sepasang suami istri ya, barang siapa yang sepasang suami atau suami menafkahi istrinya, maka dia dipanggil dari pintu nafkah. Ya, dari pintu surga. Jadi khusus pintu itu memanggil orang-orang yang memberikan nafkah untuk istrinya. Ya Abdullah, hadza khair, wahai Abdullah, ini tempatmu. Kemudian, faman kana min ahli shalah, barang siapa dia termasuk ahli salat, du'iya min babis shalah, maka dia dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad, barang siapa yang dia termasuk ahli jihad, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, barang siapa dia ahli puasa, maka dia dipanggil dari pintu babur rayyan. Rayyan itu artinya kenyang, Pak. Ya, rawa yarwi. Rayyan itu kenyang. Jadi orang-orang yang biasa menahan lapar di dunia, maka di surga ketika masuk pintu Rayyan dia mendapatkan ya keadaan yang tidak pernah lapar lagi. Kemudian, wa man kana min ahli shadaqah min babi shadaqah. Barang siapa yang dia suka bersedekah maka dipanggil dari pintu sedekah. Faqala Abu Bakar. Nah, ini patut manusia seperti ini untuk memikirkan kira-kira nanti saya dipanggil dari pintu yang mana gitu. Jangan sampai kita nggak punya amal ya yang menjadi menjadi amalan kita atau pegangan kita sehingga kita pantas untuk dipanggil oleh pintu-pintu itu. Gitu ya, Pak.
Maka Abu Bakar ketika itu sahabat yang paling dekat nanya kepada Rasulullah, "Bi abi anta wa ummi." Ya, dengan ayah dan ibuku. Ya Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah. Wahai Rasulullah, apakah ada yang dipanggil dari semua pintu itu? Fahal yuda'a tilkal abwab kulliha gitu. Apakah bisa dipanggil dengan semua pintu itu? Kata Rasulullah, "Na'am wa arju an takuna minhu." Iya ya Abu Bakar, dan saya berharap kamu itu orangnya yang dipanggil dari semua pintu. Jadi ada orang itu yang mungkin dipanggil dari 2 pintu, ada yang dipanggil 3 pintu, ada yang dipanggil 1 pintu, ada yang dipanggil sampai 7 pintu. Bahkan ada orang yang diberikan kebebasan untuk memilih pintu mana dia ingin masuki. Salah satunya adalah orang yang orang yang wudu, fa'asbaghal wudu, lalu wudunya ya pelan-pelan dan sempurna wudunya, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan doa setelah wudu itu, maka kata Rasulullah, maka dia akan diberikan pilihan untuk memilih dari pintu surga manakah dia ingin masuk. Ini amalan-amalan yang perlu kita masuk. Kemudian Mbak, ketika manusia sudah siap-siap ya, pintu surga ahli sholat sudah di depan pintu sholat, ahli ya puasa sudah di depan pintu rayyan, semuanya sudah siap-siap di pintu masing-masing. Kemudian apakah langsung masuk? Belum. Ada hak yang harus ditunaikan. Apa itu? Hak antar manusia. Nah, ini kadang yang menghambat, Pak. Maka ini hati-hati. Ya, usikum wa nafsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya yakhlusul mu'minuna minan nar. Ya, ketika ada manusia itu yang sudah lolos dari api neraka. Ya, tadi itu dia sudah lolos, sudah hampir masuk pintu surga. Fayahbisuna 'alal qantara bainal jannah wan nar, dan dia masih terhenti antara jembatan neraka di belakangnya dan jembatan surga di depannya. Fayaktas li ba'dihi min ba'din, tetapi di situ dikisos antara ya hak seseorang dengan yang lain. Madzalim ya, karena kezalimannya. Kanat bainahum fid dunya hatta idza dhahabu wa naqau adina lahum fi dukhulil jannah. Sampai dia itu dibebaskan. Kalau sama orang yang orang yang terzalimi dia dimaafkan, dia diampuni sama Allah, atau dia diampuni, dimaafkan sama orang yang zalim tadi, yang terzalimi, maka dia selamat, baru dia diizinkan untuk masuk surganya Allah. Pokoknya harus selesai urusan anak Adam. Fa walladzi nafsi biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilati fil jannah kana fid dunya. Ya. Dan di sini Rasulullah juga pernah mengatakan yunadi munadin, ya. Orang-orang yang terzalimi itu, Pak, ini rahmatnya Allah. Allah Ta'ala kadang membantu juga mengatakan, ya ahlat tauhid, wahai orang-orang yang tauhid kepada Allah, liya'ufa ba'dakum an ba'din wa alayya thawab. Wahai orang-orang yang bertauhid, maafkanlah orang-orang yang pernah menzalimimu. Maafkanlah orang-orang yang pernah menyakitimu. Sesungguhnya ketika kamu mampu memaafkan orang lain, maka Allah Ta'ala akan menambah pahalamu. Artinya Allah Ta'ala menambah derajatnya. Ini rahmatnya Allah Ta'ala masih memikirkan untuk dimaafkan. Tapi Allah Ta'ala nggak bisa memaafkan langsung, Mbak. Karena urusannya antar manusia. Gitu ya. Kalau untuk antar manusia itu nggak bisa cukup cuman taubat sama Allah, nggak bisa. Karena harus diselesaikan urusan antar manusia itu. Allah Ta'ala hanya bisa menghimbau, memberikan balasan, tapi tidak bisa mengampuni kecuali orang itu sendiri yang memaafkan. Kemudian lalu bagaimana keadaan orang yang akan masuk ketika itu? Ya, mereka akan dalam keadaan kelompok-kelompok. Bahkan ada yang Masya Allah ini. Ketika mereka dalam keadaan kelompok-kelompok itu, Pak, ingin masuk surga, ada orang yang dia itu seakan-akan kayak mau nyerobot Rasulullah ingin masuk surga. Ini kok mati ya? Cek ya. Mau masuk surga.
Ya, dia nyerobot. Rasulullah melihat siapa dia? Ternyata dia adalah seorang janda yang ditinggal, ya, seorang janda yang dia punya anak, lalu dia menahan untuk tidak menikah demi membesarkan dan fokus untuk mendidik anaknya. Ini masya Allah ini. Gitu ya. Dan ada juga orang yang mendapatkan pilihan untuk memilih surga dari pintu mana dia masuk. Ada yang seperti itu juga. Mereka adalah salah satunya orang yang mampu menahan marah. Padahal dia mampu untuk membalas, tapi dia mampu menahan marah. Ya, dia tahan marah. Maka orang-orang yang seperti ini yang dia sabar untuk tidak membalas, maka dia diberikan pilihan untuk memasuki surga dari pintu mana saja yang dia mau. Kemudian ketika manusia dalam keadaan kelompok, bagaimana sih model mereka gitu ya? Dikatakan inna awwala zumratin yadkhulunal jannah. Orang yang pertama kali masuk surga itu mereka ala suratil qamar lailatal badr. Mereka itu seperti bulan-bulan purnama. Ya, keindahan mereka orang yang pertama kali masuk surga bersama Rasulullah, mereka mukanya seperti bulan purnama. Walladzina yalunahum, yang setelahnya ala asyaddi kaukib durri fis sama. Setelahnya seperti cahaya bintang gemerlap. Orang yang masuk surga setelahnya. Idha'ah la yabulun, ya. Terang ya. Dan mereka la yabulun, penduduk surga yang masuk itu la yabulun, mereka tidak buang air kecil. Wala yataghawatun, mereka tidak buang air besar. Wala yatamakhatun, dan tidak buang lendir. Wala yatfilun, tidak buang ludah. Amsyatuhum dzahab, sisirnya dari emas. Warishhahum al-misk, dan apa namanya? Pakaian bulunya itu dari wangi-wangian. Wa majamiruhum al-uluwah. Ya, dan wangi-wangiannya itu dari wangi-wangian yang kuat. Wa azwajuhum al-hurul ain, dan istrinya adalah para bidadari. Akhlaquhum ala khulqi rajulin wahid ala surati abihim Adam sittuna dhira'an fis sama. Akhlaknya mereka sama semuanya, akhlak baik. Dan mereka besarnya seperti besarnya Nabi Adam, yaitu sittuna dhira'an fis sama. Ya. 60 dhira' itu kira-kira berapa? 30 meter. 1 dhira' itu setengah meter kira-kira. Gitu ya. Jadi sampai 15 meter. Kemudian mereka masuk dalam surga dalam keadaan bergandengan, gandengan tadi. Dan umur mereka dan postur mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yab'atsu ahlul jannah ala surati Adam." Orang yang masuk surga itu dengan posturnya Nabi Adam. Dan umurnya salasa wa salatina sanah. Umurnya 33 tahun. Jadi masih muda, Pak. Ya, enggak usah khawatir yang sudah tua, nanti insya Allah kembali muda kalau sudah masuk surga. Umurnya 33 tahun, kuat semuanya. Jordan itu bersih gitu ya, tanpa pakaian sebetulnya awalnya, tanpa pakaian. Murdan, dan dia tanpa ada bulu, jenggot nggak ada, bulu ketiak nggak ada, dan bulu-bulu yang lain nggak ada. Loh, kenapa kok jenggot nggak ada? Apa berarti penghuni surga jenggotan? Berarti di dunia nggak usah jenggotan? Enggak. Kalau di dunia pakai jenggot itu karena emang untuk ujian gitu ya. Memakai itu untuk apa namanya? Untuk namanya dunia itu untuk rintangan gitu loh. Ya. Cek. Untuk rintangan, Pak. Jadi ya ada usaha tersendiri gitu. Tapi kalau di surga enggak. Ya, tanpa mukahhalin, dan mereka pakai celak. Jadi matanya tajam. Tsumma yadhhabu bihim ila syajarah fil jannah. Kemudian mereka masuk untuk mendapati pohon di surga itu.
Yaksuna minha, kemudian mereka datang, dan ini dikatakan kalau nggak salah pohon tuba. Mereka datang ke pohon tuba dan mengambil daun-daun di situ. Daunnya itu daun yang indah untuk dipakai. Ya, mungkin libasuhum harir ya, dari sutra. Untuk dipakai. Jadi untuk pakai pakaian dari pohon tersebut. La tubla thiyabuhum, yang mana tidak rusak pakaian itu, tidak akan pernah rusak. Wala yafna syababuhum, dan umurnya 33 tahun tidak pernah tua. Ya, tetap seperti itu. Maka mereka masuk surga. Dan jumlah pintu surga itu, Pak, jumlah pintu surga itu ada 8. Ya, jumlah pintu surga ada 8. Kalau pintu neraka ada berapa? Ada 7. Kalau surga 8, kalau neraka ada 7. Lebih banyak surga. Artinya apa? Allah Ta'ala lebih banyak membuka rahmatnya daripada azabnya. Allah Ta'ala lebih banyak memberikan potensi untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Tapi kalau derajatnya, Pak, derajatnya penduduk surga antara satu orang dengan yang lain, itu ada yang mengatakan, ya, Rasulullah mengatakan al-jannah mi'atu darajah. Surga itu ada 100 derajat. Kulla darajatin minha, dan setiap derajat antara satu dengan yang lain, ma bainas sama'i wal ard, antara bumi dengan langit. Wa in a'lahal firdaus, dan derajat yang paling tinggi adalah derajat al-firdaus. Wa awsatuhal firdaus, dan yang paling tengah adalah surga firdaus. Cek. Dan yang paling tengah adalah surga firdaus. Wa innal arsh 'alal firdaus minha tafajjaru anharul jannah. Dan di bawahnya arsh itu ada firdaus. Jadi di atasnya surga firdaus itu langsung arshnya Allah, lautannya Allah. Ya, arsy itu lautan, Pak. Wa arshuhu 'alal ma. Ya, arshnya Allah itu lautan. Di bawahnya itu surga firdaus, dan dari situ tafajjaru anharul jannah. Dari situ mengalir sungai-sungai surga. Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Maka kalau mintalah surga firdaus. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau kita tidak bisa untuk melakukan amal sebagaimana amalnya Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar untuk mendapatkan firdaus, maka minimal kita mencintai mereka. Karena Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman ahab. Karena orang itu akan dikumpulkan dengan apa yang mereka cintai. Maka kalau yang dicintai Rasulullah, yang dicintai Abu Bakar, yang spiritnya atau role modelnya, ya, figurnya itu adalah Rasulullah, maka dia akan dikumpulkan dengan Rasulullah, ya insyaallah di firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah lalu akan membuka pintu surga, dan pintu surga itu dibuka dengan kuncinya, yaitu syahadat dan sholat. Karena dikatakan miftahus sholah al-wudu wa miftahul jannah as-sholah. Kuncinya sholat itu adalah wudu, dan kuncinya surga adalah sholat. Jadi syahadat dan sholat itu pintu untuk bisa masuk surga. Kalau nggak punya syahadat, nggak punya sholat, maka jangan harap pernah masuk surga. Dan keadaan penduduk surga, Pak, itu tidak ada rasa iri dan hasad di surga, nggak ada. Semua sudah mendapatkan kenikmatan masing-masing, dan mereka nggak ada rasa iri hasud. Karena iri hasud jelek-jelek itu sudah di dunia. Di surga itu isinya pujian, bangga, tahadus bin ni'mah. Ya, nanti ada penduduk surga itu yang nanti setiap Jumat mereka kumpul di pasar. Nanti masuk pembahasan pas pasar itu, ya. Di surga ada pasar? Nggak ada, Pak, pasar. Pak Arif, makanya nggak usah khawatir, insyaallah ada pasar. Masuk pasar, tapi di situ nggak jualan, Pak. Di pasar itu tempat kumpul di setiap hari Jumat. Dan ada yang mengatakan di setiap Jumat itu Allah Ta'ala menampakkan, ya, Allah ya menampakkan zatnya, dan di situ manusia saling kumpul, saling reuni, dan menceritakan tentang kehidupannya dulu di dunia. Ya, sambil ngobrol-ngobrol di situ, gitu ya. Kemudian ketika setelah itu selesai, terus pulang masing-masing ke rumah ke tempat mereka masing-masing.
Maka nggak ada rasa iri-irian, nggak ada, Pak. Allah Ta'ala mengatakan, walladzina amanu wa amilus solihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah. Mereka adalah penduduk surga. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di sana. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kita cabut dari hati mereka ya sifat-sifat iri, dengki, kotor-kotor itu dihilangkan. Dan tempat mereka tajri min tahtihimul anhar, dan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Bahkan dikatakan di surat Al-Hijr yang lain, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabbilin. Dan mereka penduduk surga itu dicabut sama Allah Subhanahu wa taala dari hati mereka iri dengki, dan Allah Ta'ala jadikan mereka saling saudara satu sama lain. Tidak ada permusuhan di situ. Ya, maka kita harus awali tidak ada permusuhan di dunia. Dan mereka dalam keadaan ala sururi mutaqabbilin, dalam keadaan senang terus senang ketemu dengan yang lain. Ya, jadi ketemu orang itu enggak dengki, enggak hasud, gak belena, gak sumpek, enggak. Jadi ketemu orang itu dengan kebahagiaannya, ketemu itu dengan nikmatnya, ketemu satu dengan yang lain. Ini pertama, mereka dicabut dari sifat-sifat yang jelek. Kemudian ketika mereka masuk surga, ya, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu para manusia disambut oleh penghuni surga. Dan yang menyambut adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 23-24, Jannatu adnin yadkhulunaha. Ya, surga Adan yang masuk di dalamnya adalah man sholaha min abaihim, yaitu para orang tua yang soleh, wa azwajihim, para pasangan-pasangan yang soleh, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak yang soleh, wal malaikatu, dan para malaikat itu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat itu masuk, ya, menyambut mereka di setiap pintu-pintu surga. Coba bayangkan, Pak, ya Allah. Terus masuk pintu surga dipimpin Rasulullah, jalan terus disambut dengan para malaikat, dan itu adalah balasan terbesar kenikmatan yang tidak akan ada habisnya. Yang luar biasa yang tidak terbayang. Dan para malaikat ketika itu menyambut, dan para malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian semuanya karena kesabaran kalian di dunia. Fa ni'ma uqbadar, maka kenikmatan bagi hasil dari orang-orang yang telah berjuang di dunia. Atau di akhirat ini adalah kenikmatan yang paling indah. Gitu, Pak. Kemudian ketika para malaikat sudah mengucapkan salamun alaikum, keselamatan, assalamualaikum gitu ya. Disambut dengan baik, dengan keselamatan, dengan dijamu dengan luar biasa. Maka ketika itu penghuni surga dengan berjalan, dan mereka seraya mengatakan waqalu, mereka mengatakan semuanya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita petunjuk ini, wa ma kunna linahtadiya, dan kita tidak akan bisa mendapatkan petunjuknya kecuali Allah Ta'ala yang telah memberikan petunjuk itu kepada kita. Artinya kita nggak bisa masuk surga kecuali Allah Ta'ala yang menuntun dan memberikan petunjuk itu kepada kita. Maka kita harus berjuang untuk mendapatkan petunjuk, sehingga petunjuk itu kita dapatkan, dan petunjuk itu bisa menyelamatkan kita sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu, Pak, para penghuni surga mereka seraya setelah mengucapkan kesyukuran, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan, ya, ini luar biasa. Mereka mengucapkan dalam surat Yunus ayat 10, da'wahum fiha, dan mereka semuanya berdoa subhanakallahumma, maha suci Allah Subhanahu wa taala, wa tahiyyatuhum fiha salam, dan dan ucapan untuknya keselamatan, wa akhiru da'wahum, dan doa yang paling akhir mereka ucapkan adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini baru syukur yang paling top ini, Pak. Syukur yang betul-betul
Ucapan alhamdulillah ya selesai dari segala sesuatu. Yang mana setelah itu la ta'ab wala nasab wala qasab ya. La ta'ab wala nasab. Tidak ada capek dan tidak ada upaya lagi sudah. Makanya Imam Ahmad mengatakan ar-rahatu fil jannah atau ar-rahatu inda wat'ikal ula fil jannah. Ya, inda khutwatikal ula fil jannah. Surga itu istirahat itu ketika kita sudah melangkahkan satu langkah di surga, itu baru istirahat. Itu baru betul-betul alhamdulillah pol-polan itu. Karena capek. Nah, itu nggak bisa diucapkan, Mbak, kalau di dunia nggak capek. Alhamdulillah kalau kita masih capek. Alhamdulillah kalau kita masih mikir. Alhamdulillah kita masih puwegel kabeh, linu kabeh. Ya, terus pengorbanan sana sini, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan waktu, mengorbankan harta, mengorbankan semuanya demi perjuangan dakwah, demi ibadah kepada Allah. Kalau kita masih seperti itu, alhamdulillah berarti kita fitrahnya manusia hidup di dunia. Karena setelah capek pasti ada wa ma ba'da ladzat wa ma ba'da ta'ab apa namanya? Wa ma ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali harus ada capek. Inna ma'al usri yusra. Setelah upaya capek itu mesti ada kemudahan dan kenikmatan. Lalu apa yang dilihat penghuni surga, Pak, ketika itu pertama kali mereka masuk, mereka melihat wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ketika masuk surga itu, Pak, mereka melihat, kemudian mereka melihat lagi. Jadi melihat kayak orang pangling. Bukan pangling itu kayak pernah terjadi ya. Kayak orang tuh nggak nyangka. Karena nggak pernah terbayang dalam pikiran seperti ini. Atau bahkan dilihat lagi. Setiap dilihat kok tambah luar biasa. Bahkan dikatakan naim. Naim ya, kalau naim itu berarti kenikmatannya berlipat ganda. Seperti rahim, kasih sayangnya Allah Ta'ala berlipat ganda. Jadi di sini katakan na'iman, artinya berlipat ganda kenikmatannya. Wa mulkan, dan kerajaan kabiro yang besar sekali. Bayangkan, Pak, satu surga saja seluas langit dan bumi. Lah langit itu 7 tingkat. Jangan bayangkan, oh kalau langit berarti surga itu di atas langit pertama gitu kan. Terus surga sampai, bukan, Pak. Di atas langit pertama kita itu langit kedua isinya malaikat sujud. Di atas langit kedua itu langit ketiga, di situ isinya malaikat sujud, malaikat rukuk dan sujud. Di langit ketiga, atasnya langit ketiga, langit keempat gitu. Terus langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Dan sudah pernah saya sampaikan tafsir Ibnu Katsir itu, antara langit 1 dengan 2 itu seperti koin yang dilempar ke padang pasir. Luasnya itu, bedanya. Sampai arsy-Nya Allah gitu. Nah, terus surganya di mana? Ya wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala yang punya rahasia itu surga. Artinya seluas itu, Pak. Sampai langit ke-7 itu baru luasnya satu surga pertama. Makanya antara satu derajat, jadi derajat orang satu surga itu, Pak, itu banyak derajat. Dan satu derajat dengan derajat yang lain itu antara langit dan bumi jauhnya. Tapi nggak usah khawatir, wadon oleh aku silaturahmi di rumah teman bawa gitu. Kita punya kendaraan, Pak, namanya nauk nanti. Ya, nauk itu seperti unta. Seperti unta, ada yang mengatakan ya seperti kuda punya sayap, atau seperti buruk seperti itu. Yang cepatnya itu sejauh mata memandang. Nah, nanti ada kisahnya. Artinya betul-betul kerajaan yang luar biasa indahnya. Lalu ketika masuk, Pak, mereka itu penduduk surga, Pak, ketika masuk, jangan ya, biasanya kalau orang itu masuk negara yang baru atau kota baru itu apa? Kan kayak orang asing mau masuk di omai hotel mana gitu kan, masih.
Tapi penduduk surga ketika mereka masuk surga itu diibaratkan, dan Rasulullah juga mengatakan itu diibaratkan seperti orang yang selesai sholat Jumat terus pulang ke rumah masing-masing. Jadi ketika masuk surga mereka tahu, oh rumahnya di sini, oh rumah saya di sini, tempat saya di sini. Ada yang dapat rumah, ada yang dapat khimah, dapat tenda, tapi tendanya itu jangan tenda mabit, bukan. Tenda mabit itu ya kurang lebih ya. Kalau tendanya surga nanti ada kisahnya. Hanya betul-betul luar biasa dan semuanya masuk seperti ke rumahnya masing-masing. Kata Rasulullah, manziluhu fil akhirah manziluhu fil akhirah kamanzilihi fid dunya. Rumahnya di akhirat itu seperti dia ke rumahnya masing-masing di dunia. Jadi gak nyasar, Pak. Insya Allah gak nyasar. Ya dicul gitu pulang sendiri. Bahkan dipanggil diawe oleh para istri-istri mereka yang ada di tempat itu, para istri dan para bidadarinya. Gitu ya. Nanti insya Allah itu puncaknya itu, yaitu bidadari. Puncak kenikmatan, tapi ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada itu. Kemudian kalau kita tanya bagaimana pasirnya, bagaimana kerikilnya surga, maka ya, al-jannah ma bina'uha, bagaimana bangunannya surga. Bangunannya surga itu, Pak, kata Rasulullah, qala labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Batanya surga itu dari emas dan perak. Indahnya luar biasa. Emas dan perak. Wa mulatuha al-miskil adfar. Dan semennya, perekatnya itu dari dari bahan wangi-wangian yang indah untuk melekatkan itu. Wa hisba'uhad dur, dan kerikilnya itu al-yakut, permata. Ya, permata, perhiasan. Wa turbatuha, dan pasir-pasirnya za'faron. Pasir-pasirnya man yadkhuluha yun'am wa la yab'as. Yang masuk dia mendapatkan kenikmatan dan tidak ada sengsara. Wa yakhlut wa la yamut, dan yang masuk dia kekal dan dia tidak mati. La tubla thiyabuhum wa la yufna syababuhum. Ya, dia tidak akan rusak pakaiannya dan dia tidak akan hilang sababnya. Artinya dia tidak akan tua terus dalam keadaan seperti itu. Ini surga. Kemudian bagaimana tendanya surga atau bagaimana istananya surga atau ruangan-ruangannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lakinnal ladzina taqaw rabbahum, mereka yang bertakwa kepada Allah, maka mereka mendapatkan lahum ghurafun min fawqiha ghuraf. Mereka mendapatkan ruangan yang di atasnya ada ruangan lagi. Mabniyatun, yang kokoh, tajri min tahtihal anhar, dan di ruangan-ruangan mereka itu ada aliran-aliran sungai indah. Itu kalau rumahnya pasti nggak kecil, Pak, kalau di dalamnya ada sungai. Kalau kecil itu bukan sungai, apa? Got. Kalau aliran air kecil itu kan bukan sungai, toh? Selokan itu. Tapi kalau sungai itu besar otomatis. Kayak di Banjarmasin sungai apa? Barito. Ah itu. Sungainya apalagi sungai surga gitu ya. Lalu ya bangunan-bangunan. Kemudian yukhbaru, disampaikan ya. Yukhbaru azza wa jalla an ibadihi su'ada. Ya, Allah ya, dikabarkan dari Allah untuk hamba-hambanya yang beruntung atau yang bahagia. Bahwasanya mereka akan mendapatkan ruangan, mendapatkan rumah di surga. Wa huwal kusur asyahiqa, dan ruangan itu jangan kita gambarkan kamar, bukan. Tapi ruangan itu adalah al-kusur asyahiqa, yaitu istana yang besar. Istana. Min fauqiha ghurafun mabniyah, dan di atas istana ada istana bertingkat-tingkat. Tobak fauqat tobak, ya, lantai demi lantai. Mabniyat muhkamat, jadi kokoh sekali. Ini apa ini? Kemudian inna fil jannah la ghurfan yara butunuha min dhuhuriha wa dhuhuriha min butuniha.
dinding-dindingnya itu Pak, itu dari luar bisa lihat dalam, dari dalam bisa lihat luar. Berarti apa? Kaca. Indah nggak Pak kalau kita punya villa gitu ya. Dan itu bukan nempel tanah Pak, bisa jadi sambil melayang. Jadi bertingkat di atas gitu. Apa nggak indah kalau kita punya apartemen atau villa terus kaca bisa melihat pemandangan yang luas keindah, apalagi itu surga gitu. Wallahi, ini kenikmatan yang azim ini Pak. Ya, dan di situ isinya bercengkrama, main ya, sama istri, sama bidadari, indah. Makanya ada para orang tua yang mengatakan, ya kalau kita nggak bisa poligami di sini, di akhirat mesti insya Allah bisa. Gitu. Indah Pak itu. Maka kalau sini gak iso, naudzubillah nggak punya amal gitu ya, naudzubillah. Tapi insya Allah ya minimal dengan kalimat tauhid kita yang istiqomah sampai meninggal, Allah Ta'ala menyelamatkan kita semuanya. Ya tapi kalau pengen derajat tinggi butuh upaya yang besar agar mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar. Luar biasa. Kemudian ya, mereka bagi milik siapa mereka ditanya ya, yang mendapatkan ruangan besar tadi terus kaca dapat apa seperti istana. Ditanya kepada Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang mendapatkan itu? Kata Rasulullah, yang mendapatkan adalah liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa shalla bil laili wan nasu niyam. Yaitu mereka yang ucapannya baik, tutur katanya baik, dan mereka memberikan makanan, gemar memberikan makanan untuk orang, dan dia gemar untuk sholat malam di saat manusia tertidur. Masya Allah. Kemudian Al-Khimah ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Qais dari Rasulullah. Al-Khimah tendanya durratun majufah ya, atau mujawwafah, yaitu tema khimahnya tendanya itu dari permata, dari berlian yang kering yang indah. Tuluha fis sama 30 milan, dan tingginya tenda itu 30 mil. Berapa 30 mil itu? Ya, dikali. Kali 1,6. Hah? 55 kilo. 5 kilo setengah apa 5 kilo? 55 kilo. Itu tingginya Pak, 55 kilo itu. Hah? Ini gak mungkin loh tinggi tapi ikut gang. Kalau lebarnya pendek tapi tinggi, itu apa? Gang. Berarti gak mungkin, otomatis lebarnya ya lebih, sama atau lebih gitu. Itu bagi ya, satu orang itu Pak dapat seperti itu. Besar Masya Allah. Fi kulli zawiyah minha li mu'min min ahlin la yarahum al-akhar. Dan setiap ruangan, setiap istana yang mereka miliki, mereka tidak bisa melihat tetangga yang lain, nggak bisa, gitu ya. Artinya kalau ya di ruangan sama ruangan lain tidak bisa melihat. Bahkan ada yang mengatakan situ namilan, riwayat yang lain. Berarti 100 kilo lebih. Kalau ghurfahnya ya, ruangannya min yakut ya, dari apa? Permata. Yakut hamra, permata merah. Au zabarjadah khadra, zamrud ya, batu zamrud. Zamrud itu keren ya. Batu zamrud hijau. Au durrah baydha, ada yang dari berlian putih, ada yang dari permata merah, ada yang dari zamrud hijau, ada yang dari berlian putih. Laisa fiha khasam wala wasal. Ya, tidak ada pertikaian, enggak ada rebutan di situ. Wa inna ahlal jannah la yatara'aunal ghurfa minha kama tatara'aunal kaukab asy-syarqi awil maghrib fi afaqis sama wa Umar minha wa an'ama.
antara satu ruangan dengan yang lain itu kalau kita lihat itu seperti kita ngelihat bintang-bintang, Pak. Jenengan kalau jangan di kota nggak kelihatan ya. Kalau di pedesaan yang di bawah gelap itu kan bintang kelihatan, Pak. Ya itu di surga seperti itu, Pak. Itu ruangan orang, ruangan itu seperti bintang gemerlap di langit ini. Masya Allah, indahnya pripun nih. Ya Allah. Baik, ini ruangan-ruangan mereka, tempat tinggal mereka. Ini baru tempatnya, ruangannya. Dan itu tadi, ya bangunannya batunya dari emas, dari perak, ada yang dari berlian, dari zamrud, dari pokoknya perhiasan indah-indah, Pak. Memanjakan mata betul ya. Kalau di dunia ini memanjakan mata nanti hilang, tapi kalau di surga betul-betul sejuk di mata. Kemudian sungainya surga, mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Ya, perumpamaan surga yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang bertakwa itu adalah surga ya. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Pertama ada sungai dari air yang ghairi asin, bukan enggak asin, bukan. Asin itu la yataghayyar, tidak berubah. Ya, antum kalau dapat ini ada fiha anharun min ma'in ghairi asin, oh berarti air yang enggak asin, berarti air tawar, bukan, Pak. Asin itu artinya la yataghayyar, tidak berubah. Biasanya ada sungai itu yang berubah jadi coklat, baunya berubah. Ini enggak berubah, konsisten gitu. Jernih terus. Antum kalau pernah mendapati di dunia ada karang terlihat dari permukaan saking jernihnya air, itu surga lebih jernih daripada itu. Ghairu asin. Ada lagi anhar, sungai-sungai, bukan satu sungai ya, ada lagi sungai-sungai min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai itu dari susu yang tidak berubah rasanya. Karena kalau susu ditaruh di gelas pagi, malam jadi fermentasi basi. Tapi kalau ini tidak berubah rasanya, tetap susu. Ada lagi sungai-sungai min khamrin, dari khamr, ladzatul lisyaribin, dan khamrnya itu enak diminum. Enggak memabukkan, enggak bikin orang sepoyongan, enggak. Jadi kadang mikirnya gini, Pak, sesuatu yang dilarang di surga, di dunia, itu menjadi kenikmatan terindah di surga nanti. Maka jangan didahulukan di sini gitu. Ya. Jangan enggak usah ngincipi khamr di sini. Kalau ngincipi khamr di sini takutnya di akhirat enggak diincipi sama Allah taala. Ya. Padahal khamr itu termasuk minuman yang paling nikmat di surga. Paling nikmat. Dan ada lagi sungai-sungai min asalin musaffa. Ya, dari madu yang jernih. Dan madunya tidak dari lebah. Sungai itu madu gitu. Masya Allah. Itu nggak perlu beli ya, langsung bawa jerigennya Al-Fatih itu langsung ngambil gini. Ngaduk. Masya Allah. Madu sehat. Walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka setiap buah-buahan yang mereka inginkan. Wa maghfiratun min rabbim, dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaman huwa khalidun, ya, artinya kemudian seperti mereka kekal di neraka. Kemudian ini sungai-sungainya, mata airnya. Mata air surga ada namanya Ainul Kafur. Ya, mata air dari kafur. Kafur itu bukan kapur ya. Kafur itu wangi-wangian. Kafur, parfum. Parfum wangi-wangian, dan itu katanya dari pohon kafur yang ada di India kalau nggak salah. Jadi wangi dari Hindi pokoknya. Wanginya luar biasa. Allah Ta'ala berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin. Sesungguhnya orang-orang yang taat itu minum dari gelas kana mizajuha kafuro. Dia dari perasan pohon kafur. Dari perasan pokoknya dari kafur tadi. Dan berbentuk mata air nanti. Kafur. Kemudian yang kedua ain tasnim, ya, mata air at-tasnim. Allah Ta'ala berfirman, khitamuhu misk
Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim, dan dia mendapatkan ya saripati air mata air dari tasnim. Yang mana ainan yashrabu bihal muqarrabun, dia adalah mata air yang diminum oleh orang-orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua, ain tasnim. Yang ketiga ain salsabilah, mata air salsabilah. Ainan fiha tusamma salsabilah. Ini salsabilah ini juga bentuk apa namanya? Dari wangi-wangian dan bisa diminum, Pak, ya. Mata air itu bisa diminum, bisa dinikmati, bisa dibuat mandi, bisa dibuat sembarang. Kemudian kalau kita tanya tentang bagaimana pohon surga, ya, bagaimana pohon surga? Dari riwayat dari Abu Hurairah dari Rasulullah, inna fil jannah la syarjaratun, sesungguhnya di surga itu ada pohon. Yasirur raqib, pohon itu, ya, di surga itu ada pohon, yang mana pohonnya? Yasirur raqib fi dhilliha sab'ina aw qala mi'atu sanah. Pohon itu, Pak, pohon, kalau pohon gitu kan ada apa namanya? Bayangan ya, ada naungan ya. Ini nanti masuk pembahasan naungan di surga. Jadi pohon itu besarnya bisa menaungi sampai perjalanan orang yang mengendarai 70 tahun atau 100 tahun. Itu naungan dari pohon itu. Paham ya? Jadi dari pusat batang pohon sampai ujung bayangan dari pohon itu perjalanan kendaraan 70 atau 100 tahun. Indah. Dan itu adalah syajaratul khuld, dan itu adalah pohon kekekalan. Kemudian fil jannah syajarah ya fi dhilliha mi'atu sana, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dhillim mamdud, dan bayangan itu panjang, ya, terbentang panjang. Kemudian pohon di surga ada namanya pohon Sidratul Muntaha. Pernah dengar ya? Sidratul Muntaha itu pohon yang paling besar, paling tinggi. Pripun? Dari sidar. Apa sidar itu? Bidara. Dari bidara. Jadi pohon bidara. Dan pohon bidara itu, Pak, kata Rasulullah ketika beliau Isra Mi'raj, "Tsumma rufi'at ila sidratil muntaha." Saya diajak sampai ke ujungnya pohon. Ya, artinya pohon itu menjulang, Pak, antar surga itu sampai paling atas. Dan Rasulullah diajak sampai sidratul muntaha itu, sampai ujungnya pohon sidr tadi, pohon bidara. Faida nabiqoha mitla kilal hajar, dan ujungnya atau benalu-benalunya itu, Pak, terlihat dari jauh itu seperti apa namanya? Seperti gunungan, seperti pegunungan yang besar. Wa idza waraquha mitla adzanil failah, dan daun-daunnya itu seperti telinganya gajah, lebar-lebar daunnya. Jadi kalau dari itu satu pohon, Pak, terlihat dari jauh itu seperti pegunungan pohon itu. Besar. Ai Jibril hadhihi sidratul muntaha, kata Jibril ini adalah sidratul muntaha. Wa idza arba'atu anhar, dan darinya keluar sungai-sungai. Ada sungai yang terlihat dan ada sungai batin. Yang terlihat, ya, yang terlihat itu sungai Nil dan Ifrat, ya, Furat. Kalau yang tidak terlihat adalah yaitu dua sungai di surga. Terus pohon yang lain di surga ada namanya pohon tuba. Pohon tuba. Tuba syajaratun fil jannah masira mi'ata am. Dan tuba itu juga besar, Pak. Besarnya itu perjalanan 100 tahun. Thiyabu ahlil jannah tukhrat min akmamiha. Dan pohon tuba itu difungsikan untuk daun-daunnya dipakai menjadi pakaiannya penduduk surga. Ya, kalau penduduk surga itu pakaiannya dari harir, bisa jadi ya yang dikeluarkan dari pohon tuba itu daun-daun dari harir, dari apa? Sutra. Dari sutra. Terus ada lagi di surga itu namanya syajaratul khuld, pohon kekal.
Ya pohon kulkal. Ya Adam hal adulluka ala kulna ya Adam hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yubla. Itu ada pohon kekal. Kemudian bagaimana sifatnya pohon tersebut? Sifatnya pohon itu Rasulullah bersabda, "Ma fil jannah syajaratun illa wasaqiha min dhahab." Sesungguhnya di surga itu ada pohon dan batangnya dari emas. Batangnya surga. Ya, kita melihat kenikmatan itu ya Allah. Wadaniyatun alaihim dhilaluha wa dhullilat kutufuha tatlila. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan wadaniyatun alaihim. Ya pohon itu betul Pak, besar. Besar itu ketika tinggi jangan kita bayangkan terus buahnya kita harus manjat kayak pohon kelapa. Enggak. Di surga itu enggak ada capek pokoknya. Enggak ada terus pengen sesuatu harus upaya dulu tuh enggak ada. Bahkan kayak kita pengen kelapa harus manjat itu di surga enggak ada gitu. Jangan pernah terbayangkan kalau pohon besar berarti ngambil buahnya harus upaya ngambil gotek atau nyai, enggak ada. Allah Ta'ala mengatakan wadaniyatun alaihim. Ya, bahkan pohonnya itu yang turun. Wadhullilat dan dilemahkan buah-buahnya itu. Artinya ya rantingnya itu dilemahkan ke bawah biar buahnya itu ke bawah. Kutufuha tadlila dan buah-buahnya itu mudah untuk diambil. Thamaruha wa janaha min anwa'il fawakih qaribah sahlat tanawul ala ahliya yanulu ahluha qiyam wa qu'udan muttaqiin. Bahkan pohonnya itu bisa diambil dari bagaimanapun posisi kita. Kalau berdiri bisa ngambil, kalau sambil duduk gini ya tinggal ngambil, kalau sambil ngelesetan ya langsung bisa ngambil. Itu pohon surga, buah-buah surga. Jadi semuanya nikmat, nggak ada upaya ngambil gotek dulu, ini nggak ada. Tinggal ambil, makan, dan tidak buang air besar, tidak kenyang. Bukan tidak kenyang, artinya cukup, tapi kita nggak merasa terlalu kenyang dan nggak merasa lapar terus gitu. Jadi tinggal nikmat tok, nggak ada capeknya, nggak ada nikmat. Gitu. Ya. Kemudian di surga itu Pak ada perkebunan. Di surga itu terdapat perkebunan. Ya karena penduduk Ansor itu suka berkebun, maka tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya kita ini penduduk Ansor." Ada dua riwayat. Ya pertama penduduk Ansor yang tanya, yang kedua penduduk Badui yang tanya tentang surga. Nabi menjelaskan bahwasanya di surga itu juga ada ladang yang bisa untuk berkebun di sana. Tetapi berkebun di sana dalam satu waktu itu kita menanam, dalam satu waktu itu langsung panen. Jadi nikmat Pak. Jadi nggak usah khawatir nggak panen itu nggak, mesti dapat kenikmatan itu. Ya dapat indahnya, dapat kenikmatan panennya. Artinya di surga juga ada perkebunan. Lalu di surga itu ada pohon kurma. Ya, pohon kurma yang besar juga ada. Kemudian di surga itu juga hawanya atau anginnya itu indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujad min masirati arba'ina am. Surga itu Pak, anginnya surga itu bisa dinikmati 40 tahun jaraknya. 40 tahun. Bagaimana coba? Kita 40 tahun sudah bisa nyium bau surga. Bagaimana keadaan ketika kita sudah di dalamnya itu gitu. Itu ya Allah, mungkin ya nggak bisa dibayangkan nanti. Intinya betul-betul segar, betul-betul nikmat. Karena dari jauh aja udah terasa segernya. Gitu ya. Kemudian di surga itu juga ada burung-burung. Inna fil jannah tayran. Di dalam surga itu ada burung. Mithla a'nakil bukht. Ya seperti leher-leher unta. Tastafu ala yadin waliyallah fayaqulu ahadu ya waliyallah ra'aita fi murujil jannah tahtal arsh syaribta min uyunit taslim fa kullu minna
fakul minni fala yazilna yaftakhirna baina yadayhi hatta yakhtur ala qalbihi akala ahaduhuma. Jadi ada penduduk surga itu, Pak. Ya, ketika mereka berjalan-jalan, terus mereka melihat burung-burung yang indah itu, yang lehernya panjang, kadang mereka itu sampai dalam hatinya itu, wah, saya pengen makan pohon itu, saya pengen makan burung itu, saya pengen makan itu, saya pengen makan hewan itu. Dan di surga nggak ada, oh babi nggak boleh, anjing boleh, apapun, gajah boleh, kalau ada gajah boleh, macan boleh, semuanya boleh dimakan. Bahkan kalau terbesit di hati kita untuk makan, Mbak, maka fayukhayyar baina yadai ala alwan mukhtalifa. Maka di situ diberikan pilihan untuk memilih makanan mana saja yang dia pengen. Nah, kok banyak? Iya. Biar ini apa namanya? Ronde terakhir. Sedikit lagi, silakan. Ya. Bahkan kalau terasa itu ya, kalau pengen makan apa namanya? Makan hewan ini, makan ini gitu. Maka ketika kita pengen itu, ya kita disodorkan untuk diberikan makanan dengan berbagai macam, ya Pak. Faida syabi'ah, kalau sudah kenyang, ya kita pengen makan tadi langsung terwujud, disiapkan malaikat, ya dari hewan yang kita pengen tadi langsung dihidangkan untuk kita makan. Kalau sudah kita makan, Mbak, itu nggak usah khawatir di surga. Kita mau makan satu unta sendiri ya, insya Allah kuat. Karena nggak lapar, nikmat makan. Isinya di mulut itu nikmat gitu. Kok tahu ngerasa ya? Wah kira-kira gitulah. Intinya di mulut itu nikmat terus makan. Kan makan itu kan buat nikmati mulut ya, Pak. Kalau sudah masuk perut kebanyakan kan ya kelompokan gak enak. Wong mangan pohong ini loh, kali tempe podo. Ketika sudah perut ya nggak ada, kita nggak tahu. Ketika di mulut enak, jadi makannya enak terus. Mungkin kalau daging unta itu ya, kalau di Sudan itu kalau waktu kurban, terus kita silaturahmi ke rumah orang itu satu nampan daging kambing itu, ini kambing bakar, ini kambing apa namanya dimasak ini, jadi satu nampan itu macam rupanya. Sampai ada kambing yang mentah juga ada. Cuman beberapa biji. Tapi ada sebagian yang makan itu. Katanya sunnah Nabi pernah makan, tapi wallahu a'lam mana belum pernah dapetin. Macam-macam. Kalau sudah dimakan, faida syabi'a, kalau sudah merasa cukup, tajma'u idham, lalu tulang-tulangnya itu langsung menyatu lagi. Kemudian nyatu langsung dia hidup. Kalau dari dia burung, maka maka at-tayr yatir, maka burung itu langsung terbang lagi. Yar'a fil jannah haitsu sya', dan dia akan keliling di surga kemanapun dia mau. Indah. Ya, pengen kambing makan, selesai jalan lagi kambingnya, jadi utuh lagi jalan. Kok pengen lagi, panggil lagi, makan lagi. Kok pengen lagi, makan lagi, ambil lagi. Tapi manusia biasanya kalau sudah pengen lain, banyak. Kenikmatannya itu banyak, Pak. Jadi nggak berhenti satu itu. Ini belum. Kalau di dunia kita pengen macam-macam itu, ya kadang terbatasi, maka kalau di akhirat nggak ada batasannya. Dan akiluha an'am minha. Dan yang makan itu selalu mendapatkan kenikmatan baru. Nggak berhenti. Ada yang menanyakan juga apakah di surga itu ada kuda, apakah di surga itu ada unta. Ya, dan Nabi semuanya menjawab karena dia suka kuda. Kata Nabi, in adkhalakallahul jannah fala tasha an tahmil fiha ala farasin min yaqutil hamra tatiru bika haitsu syi'ta. Kalau kamu, pokoknya syaratnya satu, kamu masuk surga dulu. Kamu pengen kuda, kamu masuk surga dulu. Kalau kamu sudah masuk surga, maka kamu bebas memilih kuda yang mana saja, dan bukan kuda biasa ya, tapi dia faros, kuda pacu, dan dia kudanya itu mungkin pelatihnya ya, dari yakut hamro, dari permata yang merah.
Ya, permata merah dan kuda itu bisa terbang kemana saja yang kamu inginkan. Keliling. Dan jenengan jangan bayangkan kalau surga itu kayak ya terus gelap, enggak. Surga itu Pak, minimal orang yang masuk terakhir ke surga itu mendapatkan, kata Allah Ta'ala, kamu tahu bagaimana keadaan raja dunia. Nikmatnya bagaimana, kamu tahu kenikmatan dunia, kamu mendapatkan kenikmatan dunia itu bahkan 10 kali lipat. Itu yang paling terakhir Pak, satu orang itu dapat nikmatnya dunia. Kalau kita ngelihat dunia ini nikmat ini 10 kali lipatnya itu, minimal. Lah penduduk yang lain itu otomatis pohon seperti itu jauh lebih Pak. Jadi kemana-mana itu menyenangkan. Ya ada pegunungan, ada lautan, ada sungai, ada semuanya lah. Ya keindahan yang luar biasa. Bahkan kalau unta ada unta. Ada unta. Kemudian bagaimana firash, kasurnya surga. Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin na'imah. Ya, muka-muka mereka itu mendapatkan kenikmatan, muka-muka yang senang. Lisa'yiha radiyah, karena usahanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin 'aliyah, untuk mendapatkan surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, tidak mendengarkan lagu, tidak mendengarkan yang tidak manfaat. Ya, lagu itu enggak manfaat, Pak. Makanya lagu enggak manfaat. Ya. Fiha ainun jariyah, yang mana di dalamnya ada mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah, dan ada kasur-kasur yang tinggi. Wa akwabum mawdu'ah, dan ada gelas-gelas yang ditaruh. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal yang tersusun rapi. Wa zarabiyu mabthutah, dan permadani, karpet-karpet yang terhampar. Ya, terhampar. Indah, rumahnya itu juga disusun indah. Kalau rumah kita anggap indah, surga jauh lebih itu. Karpetnya, ya, itu kalau dijual perumahan, kalah semua perumahan di dunia. Indahnya luar biasa. Ya, dan kasurnya itu tinggi, kasurnya empuk tinggi. Allah Ta'ala juga berfirman, ulaika lahum jannatu adnin, mereka itu mendapatkan surga Aden, tajri min tahtihal anhar, ya di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawir min dhahab, ya, dan dia menggunakan diberi hiasan gelang, ya, dari emas, dan pakaian khudram min sundusi wa istabraq, pakaian hijau dari sutra yang halus atau tebal. Sundus itu sutra halus, ya. Istabraq itu sutra tebal. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik, dan dia itu tidur, penduduk surga itu di atas kasur-kasur yang tinggi. Jadi dari kasurnya sudah bisa melihat pemandangan yang luas. Bukankah itu yang kita pengen, ya? Punya kamar, dibuka gordennya, melihat pemandangan yang luas, pemandang kota, pemandangan, ya kan? Dari tidur terus melihat pemandangan yang besar, pemandangan yang indah. Allah Ta'ala berikan itu. Ni'mat thawab wa hasunat murtafaqah, dan itu adalah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Ya. Kemudian bagaimana aniyatul jannah, bagaimana tempat atau piring-piringnya surga. Allah Ta'ala berfirman, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, ya, mereka dikira anak-anak yang kekal, biakwab, dan mereka itu membawa kub, membawa gelas-gelas, wa abarik, membawa ceret-ceret, wa kaksin, ya, dan gelas kaca, ya, mimma'in, ya, dari sesuatu yang murni. La yusadda'u anha wa la yanzifun, dan minumannya tidak bikin pusing. Nikmat. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun, dan disiapkan buah-buah oleh anak-anak tadi yang kita bebas memilihnya. Wa lahmi thairin mimma yashtahun, dan ada daging burung yang kita sangat menginginkan itu. Wa hurun 'ain, dan ada bidadari yang mana ka'amthalil lu'lu'il maknun, bidadarinya seperti
apa namanya? Seperti permata atau berlian-berlian yang kuat. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa namanya? Perbuatan mereka. Yutafu alaihim, ya, dan mereka penghuni surga itu diberikan bisihaf dengan piring-piring min dhahab dari emas, wa akwab dan gelas, fiha ma tastahil anfus wa taladzul ayun, yang mana itu dapat menarik jiwa dan menyedapkan mata. Wa antum fiha khalidun. Jadi piringnya indah, gelasnya indah, yang diminum indah, semuanya indah. Kemudian kalau ditanya bagaimana nurul jannah, bagaimana cahaya surga? Cahaya surga itu, Pak, ya, Allah Ta'ala berfirman, walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Dan orang penduduk surga itu mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala di pagi dan sore hari, mendapatkan makanan dari Allah di pagi dan sore hari. Tapi di hadis dikatakan, ya, di makna yang lain, al jannah laisa fiha syamsan, ya. Di dalam Al-Qur'an, itu kalau nggak salah dikatakan la syamsa wala zamhariro. Di surga itu tidak ada matahari dan tidak ada bulan. Lalu bagaimana orang itu tahu? Allah Ta'ala mengatakan bukrata wa asila, ada pagi ada sore. Maka kata Ibnu Taimiyah, lakin tu'raf al bukrah, ya, wal asyiyah, diketahui pagi dan malamnya itu binurin, dengan cahaya yadhhar min qibalil arsh. Jadi kelihatan dari cahaya yang ada di balik arsh. Cahaya itu indah. Kalau cahaya itu keluar berarti pagi, ya. Kalau enggak berarti malam. Kenapa enggak ada matahari? Karena matahari itu terik, Pak, gitu. Matahari itu panas, matahari itu kadang menyengat, dan penduduk surga itu nggak ada susahnya. Jadi semua itu serba nikmat. Ada cahaya pun, tapi cahayanya menyejukkan. Dan bukan tidak ada cahaya sehingga kedinginan, enggak. Jadi yo nggak kepanasan, ya nggak kedinginan, sejuk gitu. Seperti udara subuh lah. Udara subuh itu cuma baru 0,0%-nya dibanding kesejukan penduduk surga yang mereka dapati. Ini ya, mungkin cukup sekian dulu. Ini tentang kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah Ta'ala akan berikan kepada hamba-hambanya yang mau bertakwa, yang mau ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa yang kita miliki, apa yang kita miliki sekarang itu semuanya hanya titipan dari Allah, dan kenikmatannya bukan kenikmatan yang maksimal. Artinya, dan begini, ketika kita ingin memiliki kekayaan akhirat, kita harus jual kekayaan dunia kita dengan kekayaan akhirat, paham ya? Kita jual untuk mendapatkan kekayaan itu. Kita jual itu dengan apa? Dengan kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita jual. Allah Ta'ala membeli, ya, innallaha ashtara minal mu'minin, ya, Allah Ta'ala beli, kita jual. Kita punya tenaga, kita jual tenaga kita. Kita punya pikiran, kita jual pikiran kita kepada Allah. Kita punya anak-anak kita jual kepada Allah, untuk kita perjuangkan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu harapan kita, agar kita mempunyai anak-anak yang bermanfaat di jalan Allah? Maka kalau kita mampu menjual itu semuanya, kita akan mendapati janji-janji Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sekian insyaallah pertemuan, ya, kalau diberikan kesempatan insyaallah bulan depan kita adakan lagi, kita lanjutkan tamasya ke surga ini, ya, untuk, ya, di pertemuan selanjutnya bagaimana keadaan, ya, para pelayannya, bagaimana keadaan para malaikatnya, bagaimana pelayanan mereka, bagaimana pasarnya, bagaimana jamuan Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk surga. Ini tadi kan cuman cuman definisi rumah, spoiler. Ya, karena kalau cerita surga itu enggak selesai, Pak. Dinikmati terus itu enggak selesai, karena memang nikmatnya tidak batas. Kalau Allah Ta'ala mengatakan di dunia, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha,
Kalau di dunia Allah Ta'ala mengatakan kalau kita ingin menghitung nikmat Allah tidak akan ada batasnya. Apalagi nikmatnya surga tanpa batas. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita cerita tentang ya bagaimana jamuannya, bagaimana pelayannya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana para bidadarinya, bagaimana pelayannya, bagaimana kita istri mereka, bagaimana keadaan istri kita gitu ya. Bagaimana apa yang boleh kita buat, bagaimana kemampuan kita, bagaimana kekuatan kita, apakah boleh atau tidak gitu ya. Terus bagaimana ketika kita bisa mujawarah, bisa bertetangga dengan Rasulullah, dan bagaimana ketika kita mendapatkan kenikmatan yang paling agung ketika kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu kenikmatan yang paling agung insyaallah. Semoga Allah taala ya memberkati kita, memudahkan kita untuk beramal soleh, untuk bertakwa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan gambaran kepada kita, yaitu harapan akan surganya, ya, supaya kita mampu untuk tadi Pak, untuk menggadaikan atau menjual atau meminjamkan kepada Allah apa yang kita punya untuk mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga kita mendapatkan surganya dan kita dikumpulkan oleh Allah di surganya kelak insyaallah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf kurang lebihnya. Astaghfirukum jazakumullah khair ala husni istima'ikum wal mulahadatikum. Syukran astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hah?